Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan des. Ketemu lagi bareng gua admin Kosan Studio, tentunya di channel Kosan Studio yang akan membahas fakta, berita seputar anime dan juga rekomendasi anime-anime keren yang keren buat kalian tonton. Oke, di kesempatan atau di video kali ini Mimin akan membahas anime-anime keren dari studio Madhouse. Jadi sebelumnya Mimin udah bahas juga tentang anime keren yang dibuat oleh studio Madhouse. Tapi ada beberapa dari kalian yang bilang, Min, kenapa itu anime nggak dimasukin? Min, ini anime kan keren juga, kenapa nggak dimasukin? Oke, ini sebagai permintaan maaf Mimin karena lupa masukin anime-anime keren yang kalian rekomendasiin di komentar di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, ini Mimin kasih ya tanda di atas dan juga nanti ada kolom linknya nanti Mimin taruh juga di deskripsi. Jadi oke, langsung saja kita masuk ke list yang pertama, guys. Oke, di list kita yang pertama ada anime Hunter x Hunter, anime yang mengadaptasi manga karya Yoshiro Togashi dengan judul yang sama. Bagi kalian yang belum tahu, anime ini sendiri menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda bernama Gon, bocah 12 tahun yang ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang hunter. Dalam serial ini sendiri, hunter itu berarti atau adalah profesi pemburu dalam hal apapun yang memiliki lisensi dari asosiasi hunter. Lisensi tersebut didapat setelah mengikuti proses seleksi yang ketat. Dalam ujian tersebut, Gon bertemu dengan 3 orang temannya atau sahabatnya hingga menjadi sahabat, yaitu Killua, Kurapika, dan Leorio. Killua ini sendiri merupakan salah satu anak dari pembunuh terkenal di dunia Hunter x Hunter. Kemudian ada Kurapika, seorang bisa dikatakan pria atau wanita. Bagi kalian yang penasaran tentang Kurapika, bisa klik di atas. Oke. Dan juga Leorio, seorang pemuda yang berambisi menjadi seorang dokter. Anime yang tayang sebanyak 148 episode ini sayangnya pada tahun 2011 harus hiatus hingga sekarang, dan mengakhiri kisah dari anime tersebut dengan cerita yang sedikit agak menggantung nih, guys. Mimin gak tahu 180 episode itu tamat atau enggak, tapi dilihat dari segi cerita Mimin rasa masih ada kelanjutan dari anime tersebut. Namun sayangnya manganya pun hingga saat ini masih mengalami hiatus yang cukup lama dan memecahkan rekor sebagai manga dengan waktu hiatus terlama. Oke, di list kita yang selanjutnya ada Kiseiju no Kakuritsu atau dengan judul lain Parasite, yang pertama kali diadaptasi oleh studio Madhouse pada tahun 2014. Jadi anime ini sendiri mengadaptasi manga karya Hitoshi Iwaki yang terbit pada tahun 1993. Bercerita tentang ketika alien berbentuk cacing bernama Parasite menyerang bumi dan mengambil alih otak manusia dengan masuk melalui hidung ataupun lubang telinga. Makhluk itu juga menyerang seorang remaja bernama Izumi Shinichi sewaktu ia tidur. Namun Shinichi ini menggunakan handset ketika tidur, sehingga membuat makhluk tersebut gagal untuk mengambil alih otaknya dan malah masuk ke bagian tangan kanannya. Oleh sebab itu makhluk tersebut dinamai Migi oleh Izumi Shinichi ya. Mereka berdua berbagi kepribadian dan melawan Parasite lain untuk mencegah teror yang merebak di masyarakat karena ulah Parasite tersebut. Kiseiju ini sendiri memiliki genre yang sedikit gore dan juga horror. Jadi bagi kalian yang gak suka darah dan juga anime yang cukup ekstrim, Mimin gak saranin nonton ini anime ya. Tapi bagi kalian yang sedikit suka dan agak psycho ya, banyak nih ibu-ibu psycho, jadi Mimin saran nih buat kalian nonton ini anime. Oke, di list kita yang selanjutnya ada anime Black Lagoon. Anime yang ditulis oleh Rei Hiroe ini pertama kali ya diadaptasi pada tahun 2006 yang lalu. Berkisah tentang seorang pria bernama Kuro Okajima, seorang pegawai sebuah perusahaan di Jepang. Kesehariannya hanya berinteraksi dan melayani klien. Ibaratnya dia ini merupakan pegawai rendahan. Jadi namun pada suatu hari akhirnya ia mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan pengiriman ke Asia Tenggara.
Dalam perjalanan ini ia tertangkap atau ditangkap oleh tentara bayaran bernama Black Lagoon yang menginginkan benda yang ia bawa. Ketika dirinya diculik, Rikuro menyadari bahwa dirinya telah dibuang oleh perusahaannya dan akhirnya Rikuro memutuskan untuk bergabung dengan Black Lag. Jadi bagi kalian yang suka nonton anime dengan konsep perang-perangan atau action dengan adegan aksi tembak-tembakan, Mimin saranin deh buat nonton ini anime, keren banget aksinya. Walaupun ditayangin cukup jadul yaitu pada tahun 2006, tapi ya animasi yang disajikan nggak ketinggalan zaman banget sih. Oke, di list kita yang berikutnya ada salah satu requestan subscriber Mimin, yaitu tentang anime yang cukup jadul lah, yaitu anime Monster yang ditayangi pada tahun 2004 silam, yang diadaptasi dari manga berjudul sama karya Naoki Urasawa yang terbit pada tahun 1995. Jadi anime ini sendiri menceritakan tentang seorang dokter bernama Kenzo Tenma yang harus kehilangan pekerjaannya akibat ia lebih memilih menolong seorang anak bernama Johan yang membutuhkan bantuannya daripada menolong seorang politikus yang membuat si politikus harus meninggal akibat tindakannya tersebut. 9 tahun berlalu, Dr. Tenma melihat atau bertemu kembali dengan Johan dan melihat ia membunuh seorang kriminal tanpa rasa ampun, membuat Dr. Tenma sempat menyesal kenapa ia menyelamatkan Johan waktu itu. Sehingga membuat Dr. Tenma menyelidiki dan berusaha mengungkap misteri siapa si Johan ini sebenarnya. Anime ini recommended banget bagi kalian pecinta anime jadul yang jalan ceritanya misteri dan juga intrik sosial politik yang sangat kental di balik cerita anime ini. Bagi kalian yang nggak suka anime jadul ya bisa kalian Mimin bisa saranin kalian untuk nonton anime Death Note. Death Note juga jadul juga ya, tapi anime jadul keren-keren banget sih, ceritanya jauh lebih dalam daripada anime yang baru-baru ditayangin saat. Oke, di list penutup kita kali ini karena videonya udah terlalu panjang, yaitu ada anime Hajime no Ippo yang diadaptasi dari manga dengan judul sama karya George Morikawa yang pertama kali terbit pada tahun 1989. Oke, dia ada anime jadul lagi nih guys. Untuk adaptasi pertamanya sendiri tayang pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2013. Jadi ceritanya sendiri berfokus pada seorang pemuda bernama Ippo, seorang murid sekolah menengah yang sering dibully atau disiksa, bisa dibilang lebih halusnya dijahili oleh berandalan tanpa bisa melawan. Suatu hari ketika ia sedang dibully oleh berandalan, Ippo ditolong oleh seorang petinju profesional bernama Takamura. Dia berhasil membuat para berandalan tersebut kabur. Hal tersebut membuat Ippo kagum dan ingin menjadi petinju suatu saat nanti. Esoknya Ippo dibawa ke bawah pohon dan diajari menggunakan jab. Di latihan pertamanya ia harus berhasil mengambil 10 daun yang jatuh dari pohon dengan cepat. Setelah ia berhasil, ia lalu pergi ke Sasana Komogawa untuk menjadi seorang petinju. Dan akhirnya dimulailah cerita perjalanan hidup dari Ippo dalam hal bertinju profesional. Bagi kalian para penyuka tinju dan penonton anime, Mimin saranin deh buat nonton ini anime. Karena apa? Karena di anime ini gak hanya soal fighting dan gerakan tinju. Jadi dasar-dasar dalam dunia tinju, istilah-istilahnya dijelaskan secara rinci di anime ini. Walaupun ya begitu, kualitas anime jadul mungkin bagi sebagian kalian yang gak suka bisa nonton yang versi 2013-nya ataupun yang versi 2009 yang gak jadul-jadul banget kok. Jadi kualitas di tahun-tahun tersebut nikmat banget buat kalian saksikan. Oke, itulah anime-anime yang bisa Mimin rekomendasiin buat kalian yang dibuat oleh studio Madhouse. Bagi kalian yang belum nonton part satunya bisa klik link di bawah ataupun nanti ada Mimin cantumin atau Mimin taruh linknya di atas video. Kenapa nggak panjang-panjang? Mohon maaf Mimin sebelumnya, laptop Mimin nggak bisa dipaksain buat video panjang. Kalau dipanjang-panjangin takutnya laptopnya ngeblank pas rendering. Jadi apabila ada judul-judul lain yang Mimin lupain bisa komentar di kolom di bawah. Siapa tahu nanti bisa Mimin buat ke part 3-nya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komennya dong, serta subscribe-nya dong ditekan-tekan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.